Mira duduk di beranda rumahnya, menatap langit senja yang mulai memburam oleh awan kelabu. Angin lembut membawa aroma hujan yang baru saja reda, menyapa wajahnya dengan sentuhan dingin yang menyegarkan sekaligus menyiksa. Di dalam dadanya, ada gelisah yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Sebuah perasaan yang bahkan dirinya berusaha menolak untuk diakui. Matanya menerawang ke arah jendela ruang tamu, tempat di mana Arga, menantu laki-lakinya, tengah menata buku-buku di rak. Pria itu berumur 32 tahun, berwajah tegas namun teduh, dengan senyum yang selalu mampu mencairkan suasana tegang sekalipun. Arga adalah sosok yang luar biasa bagi putrinya, Rani, istri dan anak perempuan Mira yang sangat dicintainya. Namun yang Mira takutkan adalah hatinya sendiri mulai berbisik sesuatu yang tak seharusnya ia dengar. Perasaan yang seharusnya hanya untuk putrinya, kini menyelinap dalam relung jiwa Mira. Setiap kali Arga menatapnya, seolah ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali senyumnya menyapa, ada hangat yang merambat hingga ke seluruh tubuhnya. Malam itu, setelah makan malam bersama, Rani tiba-tiba berkata dengan suara ringan, "Bu, besok aku harus pergi keluar kota untuk urusan kantor. Mungkin seminggu." Mira terdiam. Matanya melirik ke arah Arga yang duduk tenang di seberangnya. "Kenapa mendadak, sayang?" tanya Mira pelan. Rani mengangkat bahu. "Aku juga baru diberitahu tadi siang. Tapi jangan khawatir, Bu. Arga akan menemanimu di rumah selama aku pergi." Mira mengangguk, berusaha tersenyum, meski hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Seminggu berdua saja dengan Arga, pikirnya. Bagaimana aku bisa bertahan? Keesokan paginya, Rani berangkat sebelum fajar menyingsing. Mira berdiri di depan pintu, melambaikan tangan saat mobil itu menjauh. Ia menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Sepanjang hari, mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mira di dapur menyiapkan makanan, sementara Arga bekerja dari rumah. Namun setiap perjumpaan singkat di ruang tamu membawa ketegangan yang sulit diabaikan. Ketika malam tiba, hujan deras mengguyur atap rumah. Lampu sempat padam beberapa kali, menciptakan suasana hening yang membuat Mira merasa makin gelisah. Ia duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, sementara Arga duduk berseberangan, memperhatikan dengan mata penuh perhatian. "Kamu tidak takut hujan malam seperti ini, Bu?" tanya Arga. Suaranya lembut. Mira menoleh, sedikit terkejut oleh perhatian itu. "Sejak kecil, aku memang kurang nyaman dengan hujan deras," jawabnya lirih. Arga tersenyum. "Kalau begitu, aku akan menemanimu." Diam-diam, Mira merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Di tengah suara rintik hujan yang mengiringi malam mereka, sebuah badai perasaan bergejolak dalam hatinya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara hujan yang jatuh deras di atap dan gelegar petir yang sesekali menggetarkan jendela, menemani ketegangan yang tumbuh di antara Mira dan Arga. Mereka duduk berseberangan di ruang tamu, ditemani lampu temaram yang menebarkan bayangan lembut. Mira menyesap teh hangatnya perlahan, mencoba mengusir rasa gelisah yang semakin merambat ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, perasaan ini salah, sangat salah. Ia adalah seorang ibu mertua yang seharusnya menjaga jarak dengan menantunya sendiri. Namun, hatinya seperti berontak, menuntut sesuatu yang tak boleh ia miliki. Arga memecah keheningan dengan suara rendah yang penuh perhatian. "Bu, apakah ada yang mengganggu pikiran ibu?" Mira menggeleng pelan, berusaha tersenyum meski bibirnya terasa kaku. "Tidak ada apa-apa, hanya sedikit susah tidur setelah hujan deras tadi." Arga berdiri dan melangkah mendekat, kursinya hampir menyentuh sofa tempat Mira duduk. "Kalau begitu, bagaimana kalau saya menemani ibu di sini? Kadang berbicara bisa membuat hati lebih tenang." Mira terdiam. Ia merasa jarak yang semula terasa aman kini menghilang, digantikan oleh kehangatan yang membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Arga yang membuatnya merasa diterima. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang berarti. "Aku tidak ingin merepotkanmu," ujarnya akhirnya dengan suara serak. Arga tersenyum lembut. "Ibu tidak merepotkan saya. Justru saya senang bisa menemani." Mereka pun duduk dalam diam, saling bertukar pandang sesekali, seolah sedang berusaha menghindari perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Percakapan ringan tentang hari mereka pun mulai mengisi kekosongan malam. Arga bercerita tentang pekerjaannya, tantangan yang ia hadapi, dan harapannya untuk masa depan. Mira mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Arga adalah hadiah yang sulit untuk ia tolak. Senyumnya, suaranya,
Bahkan cara ia memperhatikan setiap detail membuat hati Mira bergetar. Namun, semakin lama mereka berbicara, semakin sulit bagi Mira untuk mengabaikan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia sadar, batas antara ibu mertua dan menantu semakin tipis. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, lampu di ruang tamu mulai berkedip sebelum akhirnya padam. Kegelapan melingkupi mereka, membuat suasana menjadi lebih intim dan sunyi. "Aduh, listrik padam," ujar Mira pelan, sedikit gugup. Arga segera berdiri, mencari senter di meja samping. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan cari lilin dan korek api." Saat Arga pergi ke dapur, Mira menatap ke arah pintu dengan dada berdebar. Ia bertanya-tanya, apakah ini pertanda yang baik? Atau malah membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Tak lama kemudian, Arga kembali membawa beberapa lilin dan menyalakannya satu persatu. Cahaya lembut lilin mengisi ruang tamu, memancarkan aura hangat yang membuat segala sesuatunya terasa lebih nyata. Mira merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, entah apakah itu suasana atau perasaan mereka yang sama-sama menahan diri. Arga duduk kembali di sebelah Mira, kini jarak mereka terasa jauh lebih dekat. Tanpa sadar, tangan mereka hampir bersentuhan saat mereka sama-sama memegang cangkir teh hangat. Mira menahan napas, mencoba mengalihkan pandangannya keluar jendela, melihat tetes hujan yang masih menari di kaca. Namun, bayangan Arga terus memenuhi pikirannya. "Bu, saya ingin jujur." Suara Arga tiba-tiba memecah keheningan, membuat Mira menoleh. "Sejak pertama kali saya tinggal di rumah ini, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang sulit saya jelaskan." Mira terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan datang berikutnya, tapi hatinya seperti membeku. "Arga, kita harus ingat siapa kita," ujar Mira dengan suara bergetar. "Aku ibu mertua, kamu menantu. Ini batas yang tak boleh kita langkahi." Arga menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh dengan ketulusan dan keraguan. "Aku tahu itu, Bu, tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa perasaanku ini hilang begitu saja." Mira menutup mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia merasa terbagi antara cinta dan tanggung jawab, antara keinginan dan kewajiban. "Ini salah, Arga. Aku tidak mau menghancurkan keluargaku, apalagi kebahagiaan putriku," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Arga menggenggam tangan Mira dengan lembut, memberikan kekuatan yang tak terduga. "Aku juga mencintai Rani. Aku ingin semuanya tetap baik-baik saja, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku terhadap ibu." Malam itu, mereka duduk bersama dalam keheningan, saling merasakan gelombang emosi yang begitu kompleks dan berat. Tanpa kata-kata lagi, mereka tahu bahwa batas yang mereka jaga mulai retak. Di tengah suara hujan yang masih mengguyur di luar, cinta terlarang itu tumbuh diam-diam, menantang segala aturan dan norma yang selama ini menjadi landasan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang tak terucapkan. Mira dan Arga berusaha menghindari tatapan dan perbincangan yang bisa membuka luka lama. Namun kenyataan perasaan yang semakin membara tak bisa mereka pungkiri. Mereka berdua tahu jalan yang mereka pilih adalah jalan penuh risiko dan konsekuensi yang sangat berat. Suatu sore, ketika Rani pulang lebih cepat dari kantor, suasana rumah berubah seketika. Rani menyapa mereka dengan ceria, tapi matanya yang tajam segera menangkap ketegangan yang jelas terlihat di wajah Mira dan Arga. "Ada apa, Bu? Pak Arga?" tanya Rani. Penasaran, Mira cepat-cepat tersenyum dan berusaha meredakan suasana. "Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya lelah setelah seharian bekerja." Namun, Arga menatap Rani dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan, sesuatu yang sudah lama dipendam. "Mami, aku ingin bicara," kata Arga pelan. Suaranya penuh keberanian yang baru ia temukan. Rani menatap keduanya dengan kening berkerut. "Tentang apa?" Mira mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. "Arga, mungkin lebih baik kamu jelaskan sendiri." Arga berdiri juga, pandangannya tak lepas dari Rani. "Rani, aku tidak tahu bagaimana harus memulai, tapi aku merasa harus jujur pada keluargaku." Rani semakin bingung, namun diam membiarkan Arga melanjutkan. "Sejak aku tinggal di rumah ini, aku mengalami pergolakan batin yang besar. Aku jatuh cinta pada ibu, tapi aku juga mencintai kamu, Rani." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar hati Rani. Tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kenapa, Arga? Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Suara Rani bergetar, penuh kecewa dan luka. Mira juga merasakan hatinya hancur, melihat putrinya yang selama ini dicintainya begitu terluka. Ia berusaha tegar, meski hatinya remuk. "Rani, aku minta maaf.
Ini salahku juga. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian, ujar Arga dengan suara penuh penyesalan. Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara rintik hujan di luar yang semakin deras. Rani berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Mira dan Arga yang saling memandang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, Mira duduk termenung di ruang tamu, mengenang kembali semua keputusan dan perasaan yang membawanya ke titik ini. Ia bertanya-tanya, apakah rindu yang terlarang ini pantas diperjuangkan, ataukah harus segera diakhiri demi kebaikan semua pihak. Keesokan harinya, Mira menemui Rani di kamarnya. Nak, aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tak ingin kehilanganmu. Rani menatap ibunya. Air mata masih mengalir. Aku juga sayang, Bu, tapi aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagi keluarga kecil itu. Mereka berusaha mencari jalan keluar tanpa merusak ikatan yang telah lama terbentuk. Mira dan Arga sepakat untuk menjaga jarak demi menjaga perasaan Rani dan keharmonisan keluarga. Namun, perasaan yang sudah tumbuh sulit untuk dilenyapkan begitu saja. Suatu malam, Arga mengunjungi Mira dengan keputusan berat di hati. Bu, aku telah berpikir panjang. Aku akan mengambil jarak dari rumah ini untuk sementara waktu, agar semuanya bisa tenang. Mira memegang tangan Arga dengan erat. Aku tahu ini sulit, tapi mungkin ini jalan terbaik. Arga mengangguk, lalu menatap Mira dalam-dalam. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidupku, meski harus melalui cobaan ini. Mira tersenyum sedih. Terima kasih juga, Arga. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan sejati, masing-masing. Keesokan harinya, Arga pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan dan perasaan yang begitu dalam, namun penuh luka. Waktu pun berjalan, dan perlahan luka itu mulai mengering. Mira fokus membahagiakan Rani dan keluarganya, sementara Arga membangun hidup baru yang lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, setiap kali hujan turun, Mira masih merasakan rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Rindu yang terlarang, yang mengajarkannya tentang arti cinta, pengorbanan, dan keberanian menghadapi kenyataan. Waktu berjalan dengan langkah pelan, namun pasti. Setelah kepergian Arga, suasana rumah yang dulu penuh kegelisahan mulai menemukan ketenangannya kembali. Mira berusaha menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran dan cinta, terutama untuk Rani, yang masih berjuang menerima kenyataan pahit itu. Hari-hari itu bukan tanpa luka. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Namun, perlahan-lahan, mereka belajar bahwa luka yang paling dalam pun bisa sembuh dengan waktu dan pengertian. Mira dan Rani semakin dekat menjalani hidup dengan harapan baru, meski bayang-bayang Arga kadang masih terasa mengisi ruang hati mereka. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Rani duduk di teras rumah sambil menatap langit yang mulai berubah warna. Mira datang membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di samping putrinya. Rani, aku tahu kamu masih terluka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga pada keberanianmu selama ini, ujar Mira lembut. Rani menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Bu, aku juga ingin berterima kasih. Karena kamu, aku belajar arti kekuatan dan pengampunan. Aku tahu, tidak mudah bagi kita semua. Mira tersenyum. Aku percaya, kita bisa melewati ini semua dan menjadi lebih baik. Aku ingin kamu bahagia, nak. Bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mulai menunjukkan warna baru. Rani melanjutkan kuliahnya dengan semangat baru, mendapat teman-teman yang mendukung dan lingkungan yang positif. Mira juga mulai aktif kembali dalam komunitas sosial, menemukan cara untuk berbagi dan membantu orang lain. Sementara itu, Arga, di kota lain, berusaha membangun hidup barunya. Ia bekerja keras, mencoba melupakan kenangan yang pernah membelenggunya. Namun, dalam hati kecilnya, ia selalu menyimpan satu harapan, bahwa suatu hari, luka lama bisa menemukan jalan damai. Suatu hari, secara tak terduga, Arga menghubungi Mira lewat telepon. Suaranya terdengar lebih tenang, lebih dewasa. Bu Mira, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena kamu, aku belajar banyak tentang cinta yang tulus dan pengorbanan. Mira terdiam sejenak, lalu membalas dengan hangat, Arga, aku juga berterima kasih. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Telepon itu menjadi titik awal komunikasi yang perlahan membaik. Mereka berbagi kabar, cerita, dan akhirnya menerima bahwa masa lalu memang bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa diubah, tapi bisa dipelajari dan diikhlaskan. Rani, yang mengetahui hal ini dari ibunya, tersenyum lega. Ia sadar,
Meski cinta dan rindu pernah menjadi penghalang, namun keluarga tetaplah keluarga dengan segala warna dan kisahnya. Di sebuah malam yang tenang, Mira menatap bintang-bintang di langit. Ia menyadari, hidup memang penuh liku dan cobaan, tapi setiap luka membawa pelajaran berharga. Cinta yang terlarang mengajarkan dirinya tentang keberanian, kesabaran, dan pengampunan. Ia memejamkan mata, mengirim doa untuk kebahagiaan mereka semua, untuk dirinya, untuk Rani, dan untuk Arga. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah memiliki, tapi bisa melepaskan dengan hati yang lapang dan penuh kasih.